Shalom adik-adik semua yang luar biasa. Selamat siang Cici Meli. Selamat siang. Hari ini apa kabar ya? Luar biasa. Luar biasa. Tentunya adik-adik juga pasti luar biasa. Yes. Ya, adik-adik kita sudah masuki bulan kemenangan ya. Kenapa kok gue bilang bulan kemenangan? Karena di bulan ini tepat berapa puluh tahun yang lalu Indonesia telah merdeka. Wih, mungkin di rumah adik-adik udah pasang-pasang bendera. Cici udah pasang bendera belum? Sudahlah. Ya, karena Koko paling seneng banget di bulan ini, bulan Agustus, karena kita dapat banyak lomba. Kita terus berdoa buat Indonesia nih Ci. Benar. Supaya cepat pulih, supaya kita bisa ikutan lomba balap karung. Amin. Lomba apa namanya tuh, kelereng di kampung kalian, semuanya pasti seru. Makan kerupuk. Iya. Oke. Tentunya doa juga supaya di bulan ini gereja kita sekolah minggu bisa kembali, kita bisa lomba lagi deh. Amin. Ya, adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa buat kehidupan kami. Hari ini kami terus semangat karena kami tahu Tuhan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami, sehingga kehidupan kami boleh terus diprotek Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, kami boleh terus memandang Tuhan karena Tuhan kami begitu besar. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, dari lubuk hati kami pengen dalam. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap semangat untuk bawa teman kalian, bawa keluarga kalian untuk mengenal Tuhan Yesus. Kita lagu ini lagu yang sangat enak sekali. Mengajar kita supaya kita bisa bawa teman Ci. Bawa jiwa untuk Tuhan. Oke. Sembari kita belajar berhitung ya. Adik-adik semuanya. Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ini baru 5 Ci ya. Koko yakin dalam kehidupan kita bisa bawa 100. Amin. Amin. Kita juga mau nyanyiin kalau Tuhan kita adalah satu-satunya buat kehidupan kita. Amin. 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 Kita tepuk tangan adik semuanya yang di rumah. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus adalah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Amin. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, upah kita akan besar di surga. Jadi anak-anak Tuhan yang taat, yang selalu beribadah kepada Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita mau bawa
penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita. Kita mau menyelidiki setiap hati, motivasi dalam diri kita. Apakah sungguh mengasihi Tuhan? Tuhan tidak pernah memandang apapun yang menjadi luaran kita, tapi Tuhan selalu memandang hati. Bicara tentang Tuhan, bicara tentang hati. Mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Apakah yang menjadi kerinduan Tuhan kepada anak-anaknya? Adalah timbul satu kesetiaan kepada satu setiap pribadi. Adik-adik, mari kita tampilkan, mari kita tunjukkan apa yang menjadi harta, apa yang menjadi keunggulan kita sebagai anak Tuhan, yaitu kesetiaan kita. Mari kita bawa kesetiaan kita kepada Tuhan. Taat, terus melakukan setiap perintah Tuhan, melakukan setiap amanat agung Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna buat kehidupan kita, adik-adik. Mari kita terus bawa kesetiaan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri bagi Indonesia, bagi hidup kami Tuhan. Kami mau terus memakai hidup kami untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik pasti dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Amin. Sekali lagi di bulan kemerdekaan ini kita mau terus mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin bertumbuh, semakin menang. Amin. Adik-adik sudah siap? Sudah siap, Ci? Oke, iya. kita langsung panggil aja deh.
Koko yang Siapa ganteng ini. ya? Ya. Kita panggilin 1, 2, Dua, 3. tiga. Koko Bernard. Yeay. Shalom adik-adik yang kasih Tuhan. Ya, Koko anggap kalian udah nyaut. Jadi Koko denger kalian jawab sapaan Koko siang hari ini. Dan hari ini Koko akan cerita tentang home. Sekaligus kita belajar bahasa Inggris sedikit. Home. Apa itu home? Apa bedanya sama house? Ya. Kita mau cerita tentang home. Lah kok kenapa home? Ya, home. Kita kalau sana yang bilang home berarti rujukannya mungkin rumah atau bangunan. House juga sama, rumah atau bangunan. Bedanya apa? Bedanya kalau Koko baca di situs edukasi, bedanya home dan house itu, kalau house itu bicara tentang sebuah bangunan, tempat. Tapi kalau home berbicara kepada satu rujukan keadaan atau situasi perasaan, suatu gambaran, itu kata home. Tempat gitu ya. Jadi lebih kepada home itu tempat yang membawa atau menceritakan sebuah perasaan, tempat yang membawa suatu perasaan gitu ya. Home. Siapa sih yang ada di dalam home itu? Di dalam home itu ada home adik-adik. Ada siapa aja di sana? Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, mungkin ada sepupu atau keluarga yang lain ya, ada kakek atau nenek gitu. Kita minggu ini akan cerita atau bahas tentang home dan siapa orang di dalamnya dan kenapa kita harus di dalamnya dan harus bagaimana kalau kita di dalam home, dalam rumah itu ya. Nah, ada satu kisah tentang seseorang juga yang pernah tinggal di dalam home ya, di dalam rumah, dalam satu keluarga namanya sebelum Koko bilang namanya, kalian tebak di rumah ya. Dia adalah anak yang hidup dirawat oleh ibunya dan neneknya. Dan pada akhirnya dia menjadi seorang murid dari salah satu rasul besar dalam Alkitab. Siapa namanya? Siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus, muridnya itu Timotius ya, namanya Timotius. Dan Timotius itu adalah salah satu murid Paulus, murid kesayangannya, yang diasuh oleh mamanya Eunike dan neneknya Lois. Timotius hidup di dalam asuhan mamanya dan neneknya, di mana Timotius dibesarkan dengan begitu baik di dalam keadaan keluarga mereka. Dan Timotius tumbuh dewasa dan pada waktu itu Timotius diserahkan kepada Paulus dan akhirnya menjadi murid Paulus dan menjadi salah satu murid kesayangan Paulus pada waktu itu. Dan adik-adik tahukah, adik-adik kalau Paulus akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan, jadi murid Tuhan yang begitu baik di bawah asuhan Paulus. Sebelumnya Timotius pernah tinggal dulu dalam keluarga yang baik. Timotius tinggal di dalam keluarga yang membawa dia juga kepada Tuhan. Dididik dengan begitu baik oleh mamanya Eunike dan neneknya Lois. Mungkin papanya dari Timotius sudah nggak ada pada waktu itu ya, mungkin meninggal. Dan tetapi walaupun memang tidak sempurna, papanya nggak ada, tapi Timotius menjadi tumbuh menjadi anak yang baik. Karena kenapa? Di home-nya, di keluarganya, di rumahnya, dia dididik hidup tinggal bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Dia dididik dengan tinggal dengan orang-orang yang dikasihinya dan dia dididik dengan takut akan Tuhan. Dan pada suatu ketika akhirnya dia menjadi murid dari rasul besar yaitu Rasul Paulus. Jadi Paulus tinggal dulu dalam keluarga yang baik dan dia tinggal hidup bersama-sama dengan keluarganya dan dia menjadi murid Tuhan yang baik. Dan pada waktu itu Timotius pun melayani banyak orang.
bersama-sama dengan Paulus. Dan tahu adik-adik, Timotius boleh menjadi anak yang berbakti kepada Tuhan sebelumnya dari keluarga dulu. Timotius mencintai keluarganya, Timotius mencintai mamanya, dia mencintai neneknya. Mungkin kalau papanya pada waktu itu masih ada, Timotius pun akan juga mencintai papanya dan semua keluarga yang lain. Dan akhirnya pada suatu dia dewasa, dia melayani Tuhan dengan baik. Di saat Timotius ada di dalam keluarganya, pasti Timotius juga melayani keluarganya, melayani mamanya, melayani neneknya dan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan dalam Alkitab pun dikatakan kita sebagai anak atau di dalam keluarga kita harus saling melayani, saling bantu, saling tolong. Orang tua bagaimana melayani anak-anaknya, menyiapkan makanan, menyiapkan kebutuhan kalian, sekolah dan lain-lain. Begitu juga anak-anak, mungkin kalian masih terlalu kecil, atau mungkin kalian sudah agak besar, atau yang udah remaja, atau apapun itu, mungkin kalian punya porsi untuk membantu orang tua kalian itu terbatas karena usia kalian. Tapi kalian bisa mungkin membantu orang tua di rumah, bisa berbagi kasih kepada orang tua kalian di rumah dengan mungkin membantu sedikit pekerjaan rumah atau tolong orang tua, disitulah kalian bisa bertumbuh dengan baik. Belajar untuk mencintai keluarga, belajar untuk mencintai orang-orang yang ada di dalam keluarga kalian. Kakak, adik, mama, papa, kakek, nenek atau siapapun yang ada di dalam rumah kalian. Supaya rumah kalian itu menjadi rumah yang berkenan di hadapan Tuhan dan berikut juga dengan orang-orang yang di dalamnya. Dan kenapa Tuhan juga bilang seperti itu? Timotius menjadi orang yang cukup dikenal dalam Alkitab. Bahkan salah satu kitab di dalam Alkitab ada kitab Timotius. Terdiri dari 1 Timotius dan 2 Timotius. Dia menjadi murid Tuhan yang dikenal di dalam Alkitab. Tapi sebelum dia besar, dia harus dididik dengan baik. Dia melayani orang. Dan dalam Alkitab juga dibilang, barang siapa yang ingin terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi seorang pelayan atau menjadi seorang hamba bagi kamu. Jadi mau jadi orang besar, kalian harus melayani mulai dari keluarga kalian, baru orang lain. Jadi kalian harus mungkin bisa melihat bagaimana Timotius pada akhirnya menjadi orang yang besar, orang yang dikasihi gurunya Paulus, dan orang yang dikasihi Tuhan tentunya. Dan dalam Alkitab, Timotius terdapat 2 kitab dalam Alkitab. Dia berasal dari keluarga yang baik, dari keluarga yang saling mengasihi. Jadi mau jadi orang besar, pastikan di dalam rumah kita harus mencintai keluarga kita dulu. Baru kita boleh mencintai yang lain. Jadi itu adalah perintah Tuhan yang benar-benar Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di Efesus 6 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan berkata begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah dengan demikian, hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Salah satu perintah Tuhan di dalam Alkitab juga dalam Perjanjian Lama, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mau umur panjang, mau hidup diberkati Tuhan, mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita harus menghormati orang tua kita dulu. Taati orang tua kita dulu. Jadi di dalam rumah, di dalam home itu, di dalam tempat kita tinggal, ada orang-orang yang harus kita layanin. Harus ada orang-orang yang kita harus taat. Siapa yang harus kita taati pertama kali? Selain Tuhan, orang tua. Ya, orang tua harus kita taati. Karena orang tua adalah orang yang salah satu perpanjangan tangan Tuhan untuk mendidik kita di dunia ini. Jadi adik-adik ingat Tuhan juga bilang, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Ya, jadi gak ada alasan untuk gak taat sama orang tua kecuali orang tua kalian menyuruh kalian sesuatu yang tidak baik. Misalnya ada orang tua yang suruh anaknya nyolong gitu ya. Ada orang tua yang suruh anaknya pukul atau sakiti orang lain. Itu tidak usah ditaatin.
Tapi kalau seandainya selama orang tua itu mengajar kalian hidup dalam Tuhan, baik-baik dan taat kepada Tuhan, bagaimana hidup sopan, hidup baik, hidup tertib, itu adalah orang tua yang harus sangat ditaati. Karena Tuhan berbicara lewat orang tua kalian untuk mendidik kalian menjadi orang yang besar. Seperti Eunike dan Louis mendidik Timotius. Di mana Timotius pada akhirnya menjadi salah satu murid Tuhan yang besar dan menjadi namanya dipakai 2 kitab, 2 jilid dalam Alkitab, 1 dan 2 Timotius. Jadi taati orang tuamu ya. Dan pada waktu itu ada juga kejadian dalam Alkitab di dalam satu keluarga ya, keluarga para rasul. Kalau Koko bilangnya keluarga para rasul. Jadi pada waktu itu ceritanya murid-murid Yesus itu punya keluarga siapa? Dia dan murid-muridnya. Ya. Dia dan murid-muridnya. Jadi pada waktu itu di saat mereka sedang berkumpul bersama-sama, Yesus sedang berkumpul dengan para muridnya dan mereka biasa mungkin makan bersama atau minum bersama. Ada seorang ibu yang meminta kepada Yesus begini. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes kepada Yesus pada waktu itu. Maka datanglah ibu, Matius 20 ayat 1 ya. Ayat 1 sampai 27. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apakah yang kau kehendaki? Jawab ibunya, berilah perintah supaya kedua anakku boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Permintaan dari ibu Yohanes dan Yakobus. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya. Kami dapat, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada 2 saudara itu. Murid-murid yang lain ribut jadinya. Ribut kepada 2 murid yaitu Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi adik-adik, dalam Alkitab jelas, kalau kita mau menjadi orang besar, kalau kita menjadi orang yang sukses, kita mau menjadi orang yang diberkati Tuhan, kita harus menjadi pelayan. Pelayan siapa? Mulai dari keluarga dulu. Kita harus melayani orang tua kita harus melayani seisi rumah keluarga kita, orang tua kita, kakak, adik, kakek, nenek atau siapapun, kita harus bisa saling tolong menolong di dalam rumah kita dulu dari awal, baru di tempat lain. Dan nanti Tuhan akan berkati kehidupan kita dengan segala kelengkapannya. Dimana kalau kita mau melayani sesama kita, karena itu yang diperintahkan Tuhan. Jadi adik-adik, kiranya firman Tuhan kali ini boleh ingatkan kita supaya di dalam rumah kita pun kita boleh saling melayani. Ya, di dalam rumah, di dalam home kita bisa melayani sesama keluarga kita. Orang tua sudah pasti akan melayani anak. Seorang orang tua pasti sudah melayani anak-anaknya lewat dari setiap makanan yang ibu atau papa kita masakin buat kita, pendidikan kita, uang sekolah kita dan lain-lain. Dan sekarang kita sebagai anak-anak harus belajar untuk juga melayani orang tua kita. Ya, kita harus bantu orang tua kita sedapatnya yang kita bisa.
Mungkin kita nggak bisa kasih yang luar biasa atau yang wah, tetapi mungkin dengan taat aja dengan orang tua itu sudah menjadi hal yang baik yang kita lakukan untuk orang tua kita. Dan orang tua kita pasti terbantu. Itu aja pesan Koko, dan kiranya kalian yang menonton live streaming ini, sudah sekian lamanya kita ibadah lewat live streaming, tetapi kalian boleh tetap semangat dan kalian tetap bertumbuh dalam Tuhan. Berdoa, jangan lupa juga supaya pandemi ini, virus ini supaya cepat berlalu dan kita bisa kumpul sama-sama lagi di gereja. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan dari Koko, kiranya Tuhan memberkati. Kita doa sama-sama. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur, kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami juga telah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi nasihat di dalam kami menjalani kehidupan kami. Ampuni kami atas segala kelemahan kami, mungkin seringkali kami lupa, atau kami mungkin juga tanpa sadar kami melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, atau mungkin kami juga berlaku tidak baik di depan kedua orang tua kami ataupun orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah hari demi hari kami boleh semakin baik dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu yang masih terus melayani sampai hari ini, supaya mereka terus diberikan kesehatan. Berkati juga negara dan bangsa kami, berkati para medis yang hari ini terus berjuang untuk memulihkan negara kami dari virus. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan, sukacita, penghiburan yang dari Tuhan. Dan kami juga berdoa dengan memohon kepadamu dengan sangat ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan, Engkau dapat buat virus corona ini berlalu dari negara kami, bahkan seluruh dunia ini, supaya kami boleh dapat hidup seperti sedia kala dan melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami serahkan sepenuhnya permohonan kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yaki, 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 guru.